Di tengah padang pasir tandus di utara Jazirah Arab, berdiri kota batu yang sunyi. Ukiran-ukiran megah terpahat di tebing yang bisu, seolah ingin berbicara, tapi tak lagi punya suara. Orang menyebutnya Madain Saleh. Benarkah ini hanya peninggalan sejarah? Ataukah ini peringatan yang hidup dari langit untuk manusia modern? Dalam video ini, kita akan melihat kisah nyata dari kota yang pernah dilarang Nabi Muhammad SAW untuk dimasuki, Madain Saleh. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, agar pesan sejarah dan iman ini bisa sampai ke lebih banyak hati. Bismillah. Dalam Al-Quran, Allah menyebut satu bangsa kuat dan makmur, kaum Tsamud, yang tinggal di lembah bernama Al-Hijr. Mereka memahat rumah di gunung-gunung batu, hidup dalam kemewahan dan keamanan. Maka Allah mengutus di antara mereka seorang nabi, Saleh alaihi salam. Beliau berasal dari kalangan mereka sendiri, dikenal bijak, jujur, dan berilmu. Dengan penuh kasih, beliau berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia." Tapi kaumnya menjawab dengan ejekan, "Wahai Soleh, bukankah dahulu engkau di antara kami yang kami harapkan menjadi pemimpin? Apakah engkau sekarang melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami?" Mereka heran, bagaimana mungkin seorang dari mereka sendiri menentang tradisi leluhur yang sudah mengakar. Mereka menantang Nabi Soleh dengan sombong. "Jika engkau benar seorang utusan Tuhan, maka keluarkan untuk kami seekor unta betina dari batu ini." Nabi Soleh menatap mereka lama, lalu berdoa kepada Allah dengan penuh khusyuk. Tiba-tiba, batu besar di hadapan mereka bergetar, retakan muncul. Dari dalam batu itu, keluarlah seekor unta betina besar dan indah, ciptaan Allah yang luar biasa. Nabi Soleh berkata, "Inilah unta Allah sebagai tanda untuk kalian. Biarkanlah ia makan di bumi Allah dan janganlah kalian menyakitinya sedikit pun, agar kalian tidak ditimpa azab yang pedih." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Hari berganti hari, unta itu menjadi tanda kebesaran Allah yang nyata. Ia minum dari sumur kaum Tsamud 1 hari penuh, dan kaum itu bergiliran di hari berikutnya. Namun, hati mereka tetap keras. Bukti kebenaran tidak mengubah yang sombong, justru membakar kedengkian di dada mereka. Maka, sekelompok orang jahat bersekongkol. Mereka berkata, "Besok, kita bunuh unta itu, agar Soleh berhenti mengganggu ketenangan kita." Mereka menyembelih unta itu dan darahnya membasahi pasir lembah Tsamud. Nabi Soleh datang dengan wajah sedih. "Kalian telah menyembelih unta Allah, maka bersenang-senanglah di rumah kalian selama 3 hari. Itu janji dan tidak akan kalian hindari." Al-Quran Surat Hud ayat 65. 3 hari menjelang azab. Hari pertama, wajah mereka berubah kekuningan. Hari kedua, memucat. Hari ketiga, menjadi hitam legam. Tanda azab sudah di depan mata. Mereka berlari ketakutan tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi dari ketetapan Allah. Maka datanglah teriakan dahsyat dari langit diiringi gempa besar dari bumi. Dalam sekejap, semua terdiam. Tidak ada yang tersisa kecuali jasad yang membatu di rumah mereka sendiri. Allah berfirman, "Maka mereka dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mayat bergelimpangan di tempat tinggal mereka." Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 83-84. Para ulama sepakat, Al-Hijr yang disebut dalam Al-Quran berada di antara Madinah dan Syam, di jalur yang dulu dilewati Rasulullah SAW menuju Tabuk. Lokasi itu hari ini dikenal sebagai Madain Saleh, dekat kota Al-Ula, Arab Saudi bagian utara. Cekungan batu pasirnya cocok dengan deskripsi dalam tafsir. Rumah-rumah dipahat di tebing batu, lembah sempit, dan jalan dagang kuno.
Ibnu Katsir menulis, Al-Hijr adalah tempat tinggal kaum Tsamud. Di sanalah Nabi Soleh diutus, dan di sanalah mereka dibinasakan. Secara arkeologis, memang ditemukan jejak bangsa Nabatea, peradaban yang datang beribu tahun setelah Tsamud. Tapi bukti-bukti menunjukkan bahwa bangsa Nabatea hanya membangun di atas situs lama kaum Tsamud. Dua peradaban, satu tempat. Satu meninggalkan peringatan, satu meninggalkan ukiran. Berabad-abad lamanya, lembah ini ditinggalkan. Orang-orang Arab kuno menyebutnya tempat azab dan menghindarinya. Hingga ke abad ke-19, ketika rasa ingin tahu manusia modern menembus wilayah yang dulu dijauhi karena takut murka Allah. Tahun 1876, penjelajah Inggris Charles Doughty menjadi orang pertama yang menulis tentang situs ini. Dia menyebutnya Madain Saleh dalam bukunya Travels in Arabia Deserta 1888. Saya menyaksikan rumah-rumah batu terpahat di Bukit Pasir Merah, seolah kota ini ditinggalkan dalam satu malam. Catatan Doughty, 1876. Setelah itu, arkeolog Prancis Antonin Joussen dan Raphael Savignac meneliti tempat ini pada awal 1900-an. Mereka menemukan lebih dari 130 makam batu, lengkap dengan prasasti berbahasa Nabatea. Penelitian berlanjut hingga abad ke-21, dan pada tahun 2008, UNESCO menetapkan Madain Saleh sebagai situs warisan dunia pertama Arab Saudi. Dunia menyebutnya keajaiban arkeologi, tapi bagi orang beriman, ini adalah peringatan yang ditemukan kembali. Dalam perjalanan ke Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melewati Al-Hijr. Melihat rumah-rumah batu itu, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat-tempat orang yang diazab kecuali sambil menangis. Jika tidak mampu menangis, maka janganlah kalian memasukinya, agar kalian tidak terkena seperti yang menimpa mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, larangan ini bukan untuk mengharamkan perjalanan, tetapi agar manusia tidak lalai, agar mereka masuk dengan rasa takut dan pelajaran, bukan rasa kagum. Karena bagi Nabi, batu-batu itu bukan karya seni, tapi tanda azab yang membisu. Kini, ribuan tahun setelah kaum Tsamud hilang, manusia kembali datang ke lembah ini bukan untuk bertafakur tapi untuk berfoto. Mereka mengagumi keindahan pahatan tapi lupa merenungi maknanya. Sejarah kembali berulang. Manusia memuja hasil tangannya sendiri dan melupakan Sang Pencipta. Allah berfirman, "Dan kamu lihat rumah-rumah mereka kosong karena kezoliman yang mereka perbuat. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui." Al-Quran Surat An-Naml ayat 52. Madain Saleh bukan sekedar kota kuno. Ia adalah cermin bagi peradaban manusia. Bahwa kemegahan tanpa keimanan hanya akan menjadi runtuhan yang indah, tapi kosong. Dan mungkin, batu-batu di Madain Saleh masih berbisik hingga hari ini. Jangan ulangi dosa yang sama.